kami teliti ialah RNS. Didirikan oleh Ibu Xiaoying pada tahun 2010 dan masih beroperasi sampai sekarang di BCS Mall, lantai 2, Blok A5, nomor 1 dan 2. Usaha ini bergerak di bidang jasa kecantikan. Pelayanan yang diberikan berupa makeup, brow art, lash, dan nails. RNS saat ini memiliki 2 karyawan dan 1 pemilik atau bos. Beroperasi pada hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 11 siang hingga 8 malam dikarenakan pandemi COVID-19. Lalu Sabtu dan Minggu, mulai dari pukul 11 siang hingga 9 malam. Tetapi jam kerja ini belum begitu normal. Sebelum adanya pandemi COVID-19, jam operasional adalah hari biasa, pukul 10 pagi hingga 9 malam. Berikut logo RNS. Keuntungan yang bisa Anda rasakan ketika berlayanan di RNS ialah: yang pertama, pelayanan yang ramah. Yang kedua, tenaga kerja yang mahir dan mengerti keluhan pelanggan menyangkut kecantikan sehingga bisa memberikan saran terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, harga masih terjangkau. Keempat, menerapkan training untuk karyawan baru. Kelima, kedepannya akan ada sistem membership. Kekurangan dari RNS ialah: yang pertama, belum memiliki pembagian kerja yang begitu jelas. Yang kedua, tidak begitu aktif promosi lewat media sosial untuk beberapa jasa yang diberikan. Ketiga, pembayaran masih manual atau tunai, dengan arti belum memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mencoba metode pembayaran lainnya. Yang keempat, akun media sosial antara bisnis dan personal belum dipisahkan dan masih dipegang oleh owner sehingga sulit untuk melihat postingan terbaru sebab owner juga memiliki kesibukan lain. Ini terbukti tidaklah efektif dan efisien. Yang kelima, belum ada Wi-Fi. Developing service products and brands terdiri dari 2, yaitu facilitating dan enhancing. Facilitating adalah layanan yang memfasilitasi dalam proses pelayanan supaya berjalan baik. Enhancing adalah mendorong nilai tambah yang dibutuhkan konsumen. Facilitating service. Pertama, information. RNS selalu berusaha memberikan informasi apapun terkait pelayanan mereka. Contohnya, ketika ada promo, mereka membuat banner atau poster. Karyawan aktif dalam memberikan saran sebagai jalan keluar untuk masalah kecantikan dihadapi pelanggan, memberikan info tentang model warna kuku yang menjadi bestseller di RNS, memberikan himbauan kepada pelanggan setelah proses pelayanan selesai misalnya. Selesai membuat extension bulu mata, diimbau selama 8 jam tidak boleh terkena air. Selain itu, informasi RNS bisa ditemukan melalui Instagram atau bertanya langsung ke owner melalui nomor WhatsApp. Kedua, billing. Dalam proses billing, RNS menggunakan verbal komunikasi yang menyatakan jumlah yang harus dibayar kepada pelanggan setelah selesai melakukan pelayanan. Ketiga, payment. Di RNS, metode pembayaran bisa menggunakan kartu kredit maupun debit. Keempat, order taking. Saat pelanggan siap untuk menggunakan jasa RNS, maka RNS akan memberikan pelayanan berupa penerimaan order dan reservasi. Order taking yang dilakukan konsumen dapat berupa online maupun offline. Kalau online, pelanggan bisa berkomunikasi lewat Instagram ataupun WhatsApp. Jika offline, pelanggan bisa langsung datang ke RNS. Akan tetapi, demi kenyamanan pelanggan, RNS lebih menyarankan mereka untuk order taking via online terlebih dahulu untuk menentukan waktu kapan jasa akan digunakan, sehingga ketika sampai di tempat tidak perlu mengantri lagi. Enhancing service. Enhancing service adalah jasa yang dapat meningkatkan nilai tambahan untuk pelanggan. Enhancing service memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah consultation atau konsultasi. Dari karyawan RNS maupun ownernya selalu melakukan dialog untuk menanyakan apa yang menjadi masalah customer dan memberikan saran terbaik untuk masalah tersebut. Atau ketika customer bertanya tentang masalah apa yang sedang dihadapi, karyawan langsung bisa menjawabnya. Ini tentunya menunjukkan bahwa karyawan RNS Nails mengerti sekali akan bidang pekerjaan yang sedang digeluti. Hospitality di sini bisa dilihat dari UMKM RNS Nails juga mempunyai standar pelayanan, yaitu hal yang paling diutamakan oleh UMKM RNS Nails tersebut adalah keramat tamahan karyawan terhadap pelanggan. Safekeeping sendiri itu tentunya bisa kita lihat dari kemasan produk UMKM tersebut, misalnya vitamin kuku atau kutek. Kemasan dibuat untuk membuat produk tidak rusak ketika sudah berpindah tangan ke pelanggan. Yang exception ini itu adalah dengan memberikan ganti rugi atau garansi kepada pelanggan setelah 1 minggu menggunakan jasa mereka.
Jika ada masalah maupun keluhan dalam kurun waktu seminggu itu, maka RNS Nails akan meminta pelanggan datang kembali ke toko untuk mengatasinya bersih. Di sini, UMKM RNS Nails akan memberikan suatu keuntungan bagi pelanggan setianya, yaitu seperti membuat sistem membership, di mana pelanggan setianya akan mendapatkan potongan harga seperti 100.000 ataupun 200.000 jika pelanggannya sudah datang berkunjung ke UMKM tersebut sebanyak 10 kali. Program giveaway. Kedepannya, RNS akan membuat sistem giveaway guna menyebarluaskan nama mereka dan membangun brand awareness. Selanjutnya adalah di sini akan membahas tentang distributing service through physical and electronic channel. Atau distribusi pelayanan atau jasa dapat melalui physical channels dan electronic channels. Jadi, distribusi pelayanan ini memiliki dua, yaitu physical channels dan electronic channels. Yang pertama adalah physical channels. Physical channels ini bisa dilihat dari artinya adalah pelayanan melalui physical, yaitu di mana sebuah customer akan berkunjung langsung atau menemui langsung pihak pemilik UMKM-nya untuk menanyakan pelayanan apa saja yang tersedia di UMKM RNS Nails tersebut. Yang kedua adalah electronic channel. Electronic channel ini bisa dikatakan melalui media elektronik. Contohnya seperti media online, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, ataupun media sosial lainnya. Di sana, pelanggan bisa menanyakan secara online atau menentukan jadwal sebelum berkunjung ke sana dengan bertanya melalui media online. Jadi itu akan mempermudah customer ataupun pelanggan tersebut. Berikut ini adalah diagram aktivitas RNS Nail Salon. Dalam diagram ini akan ada 3 pihak, yaitu pelanggan, sistem aplikasi, dan penjual atau pengusaha. Hal pertama yang dilakukan adalah pelanggan membuka aplikasi, lalu sistem akan memberi pilihan untuk login atau register. Setelah itu, pelanggan bisa login atau register akun baru jika belum memiliki akun. Setelah berhasil login, aplikasi akan menampilkan menu. Lalu pelanggan bisa memilih menu jasa yang diinginkan. Atau pelanggan juga bisa menanyakan seputar layanan jasa seperti booking. Setelah itu, sistem akan menampilkan fitur chat untuk menghubungkan pelanggan dengan penjual. Lalu penjual mengecek kekosongan jam booking, kesediaan karyawan yang diinginkan pelanggan, dan hal lain seputar layanan jasa yang ditanyakan pelanggan. Setelah ada kecocokan antara yang diinginkan pelanggan dan yang tersedia oleh pengusaha, maka pelanggan bisa melakukan konfirmasi pembukingan layanan jasa dengan cara input data dan memilih cara pembayaran. Lalu sistem akan menampilkan tata cara pembayaran untuk diikuti oleh pelanggan. Lalu pelanggan melakukan pembayaran sesuai aplikasi. Sistem akan meneruskan pembayaran ini kepada pengusaha, mencetak resi elektronik sebagai bukti pembayaran untuk pelanggan. Lalu penjual akan menerima pembayaran. Setelah itu, pelanggan harus menyimpan resi elektronik untuk ditunjukkan kepada karyawan atau pengusaha saat berkunjung pada tanggal booking yang telah dibayar. Lalu penjual atau pengusaha bisa melakukan layanan jasa. Setelah selesai, pelanggan bisa memberikan rating atau penilaian melalui aplikasi. Sistem aplikasi akan menerima dan mencatat rating untuk dijadikan salah satu penilaian kinerja usaha. Setelah itu, layanan jasa pun selesai. Berikut rancangan aplikasi yang dibuat untuk RNS dengan tujuan mempermudah proses pembayaran, rekrut membership, dan komunikasi dengan RNS. Ini merupakan halaman aplikasi login ketika user membuka aplikasi RNS Nails untuk pertama kalinya. Di sini disuruh untuk login agar terhubung ke dalam aplikasi yang ada di dalamnya, yaitu menggunakan username atau email, kata sandi, dan juga klik login untuk masuk ke dalam ataupun login dengan Instagram dengan cepat. Dan karena di sini user pertama kali menggunakan dan tidak tahu dengan akun Instagram, maka user harus buat akun terlebih dahulu. Di sini kita klik buat akun dan di sini ada menu registrasi yang harus diisi seperti email, username, nomor handphone, password, konfirmasi password. Setelah semuanya sudah diisi, kita tinggal klik register. Nah, maka kita akan langsung ke menu login lagi untuk masuk ke dalam aplikasi. Di sini saya login dengan menggunakan email dan juga passwordnya itu sama dengan registrasi tadi, dan juga kalau misalnya saya lupa password, saya bisa tinggal pilih forgot password. Karena saya ingat, saya tinggal klik menu login. Nah, di sini ada halaman pertama kali saya masuk ke dalam aplikasi RNS Nails. Di sini ada profile picture saya, terus username saya, terus ada chat dengan
RNS Now, terus ada scan barcode, ada aktivasi OVO, ada beberapa menu seperti Null, ILS, Broad. Ini adalah jasa yang ada di aplikasi ataupun di toko RNS Now. Kemudian juga ada menu home, pesanan, lokasi, membership, dan akun. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu untuk mengaktifasi akun OVO saya supaya tertaut di aplikasi ini dan mempermudah saya dalam melakukan pembokingan ataupun pemesanan. Nah, di sini saya klik aktifkan akun OVO sekarang dan maka dia akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor registrasi yang sudah saya cantumkan. Dan di sini kalau udah selesai diisi kode verifikasinya, langkah selanjutnya yaitu kita disuruh untuk memasukkan security code untuk keamanan dalam bertransaksi. Nah, kalau sudah diisi, maka otomatis akun OVO saya sudah tertaut ke dalam aplikasi RNS-nya sebesar Rp500.000. Nah, di sini ada menu pertama itu Null seperti pedicure, manicure, terus ada disable. Dan masih ada lagi di bawahnya bisa di scroll nanti, terus ada renting, ada keterangan, ada harga, terus kita bisa klik booking. Nah, menu keduanya itu adalah menu ILS, yaitu ILS single, double, volume, last live, dan ada lagi di bawah juga ada renting yang diberikan kepada aplikasi ini ketika customer sudah selesai dalam melakukan pemesanan mereka, seperti pesan ILS single diberikan renting berapa, terus ini rentingnya itu dari rata-rata renting customer, terus bisa juga klik booking nanti, terus ada harganya. Nah, menu terakhir ini adalah menu Broad. Di menu Broad ini ada menu seperti pemesanan Broad 3D, 4D, 5D, sampai 6D. Di sini juga ada harga, renting, keterangan, dan juga kita bisa klik booking. Di sini saya akan coba untuk booking ke Null terlebih dahulu. Di sini saya pilih menu pedicure. Pedicure diberi rating 4. Di sini harganya 150, saya klik booking. Nah, di sini maka akan langsung muncul di menu bagian bawah itu adalah pesanan. Di sini dikatakan saya akan pesan pedicure 150.000, rating 4. Saya bisa pilih hari pedicure. Saya pilihnya di hari Minggu 8 November. Terus pedicure-nya itu akan dibawa oleh Christie Rossi, karena biasanya kalau di tokonya itu saya biasanya dilayani oleh Christie Rossi. Jadi saya lebih nyaman sama dia. Jadi saya pilih dia, dan juga tanggal 8 November maka di bawahnya akan muncul pedicure akan dibawa pada hari Minggu oleh Christie Rossi sebesar 150.000 dan bayar dengan OVO. Di sini saya klik bayar dengan OVO, maka transaksi saya sudah berhasil. Saya akan lihat pesanan untuk lebih detailnya. Nah, di sini dikatakan bahwa pedicure akan dibawa pada tanggal 8 November 2020 oleh Christie Rossi. Jadi saya kalau ke tokonya saya tinggal tunjukin notifikasi ini, ataupun saya terlebih dahulu bisa cek ke mereka ataupun dengan menunjukkan screenshot ini ke Christie Rossi ataupun kepada kasir. Nah, di sini misalnya saya mau pergi ke toko RNS Null, tapi saya nggak tahu jalannya. Saya bisa klik lokasi untuk lihat arahnya. Di sini saya dari Pasir Putih Residen Blok A nomor 4, saya akan ke RNS Null di BCS Mall. Di sini dikatakan kejauhannya itu sebesar 2,6 km dan ada beberapa arah mata angin seperti turn left, terus ada beberapa foto dari aplikasi ini seperti Null, ILS, terus ada Broad. Nah, di sini kemudian saya membuat membership nih. Saya tinggal klik ke bawah yang ada menu membershipnya di sini. Nah, di sini karena saya belum ada membership, kalau biasanya di toko bisa buat juga, cuma karena saya kelupaan terus di sini, makanya saya mau buat dari aplikasi aja biar lebih mudah dan lebih singkat. Saya pilih daftar sekarang. Nah, di sini kita akan disuruh untuk mengisi beberapa menu seperti nama, nick, nomor handphone, email. Nah, di sini di atasnya dikatakan bahwa pembuatan kartu membership ini akan dikenakan biaya sebesar 20.000. Nah, kalau saya sudah selesai isi, saya kalau klik daftar, maka secara otomatis saldo OVO saya akan dikurangi sebesar 20.000. Di sini saya klik daftar. Nah, kartu membership saya sudah jadi. Saya punya nomor membernya, terus ada
nama saya, terus ada pangkatnya itu pangkat silver, terus di sini katakan bawalah kartu ini setiap kunjungan Anda. Kalau misalnya saya pesannya pakai aplikasi ini, saya juga bisa kok screenshot dan juga kirim ke aplikasinya yang ada di kolom chat. Terus yang menu terakhir itu ada menu akun. Di menu akun ini adalah menu akun kita. Di sini juga ada profile picture, terus nama kita bisa ganti kok di sini nanti. Terus ada pengaturannya di setting di bagian atas pojok sini, terus ada chat, ada logout. Di pengaturan di sini ada isinya tuh kayak akun kita akan mau tertaut ke Instagram atau tidak, terus ubah password, ubah nomor handphone, email, terus di bawah dari profile picture dan juga username ada nil, alias, dan browad. Ini adalah terakhir kali saya membuka aplikasi ini dengan menu NLR, alias, dan browad. Di sini juga ada penilaian saya. Kalau udah saya selesai pedicure, saya tinggal kasih rating berapa. Terus ada OVO. Kalau saya tidak mau tertaut dengan akun OVO, saya bisa langsung setting di sini. Terus ada pusat bantuan, ada chat dan customer service, ada pengaturan, ada terakhir dilihat, ada favorit saya. Favorit saya itu yang saya suka, yang saya klik lagi tuh. Terus bisa ubah password di sini. Nah, di sini saya akan klik logout. Nah, secara otomatis saya keluar dari aplikasi tersebut. Di sini saya akan disuruh untuk login kembali. Berdasarkan masalah atau kekurangan yang dihadapi oleh RNS, maka solusi yang bisa kami berikan yaitu pembuatan banner, buka akun Instagram baru, dan Facebook. Kedua akun medsos tersebut bisa aktif ketika owner merekrut admin baru untuk menangani masalah promosi.